Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sendiri bernama Putri Az-Zahra dengan NIM 2401414246 dan rekan saya. Saya sendiri bernama Nurul Istiqamah dengan NIM 24014144253. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja. Awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Islam mulai berkembang di Mekah pada abad ke-7 Masehi saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam dilanjut oleh Khulafaur Rasyidin yang memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peradaban Islam mengalami masa keemasan. Di Indonesia, Islam masuk secara bertahap sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan oleh pedagang Arab dan India. Penyebaran Islam berlangsung damai tanpa penaklukan militer. Didukung oleh ulama dan tokoh lokal, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak menjadi pusat penyebaran. Nah, terjadi akulturasi yang menghasilkan bentuk Islam khas Indonesia, seperti penggunaan wayang dalam dakwah dan arsitektur masjid yang menyesuaikan dengan budaya lokal. Selanjutnya, jalur penyebaran Islam. Yang pertama itu perdagangan. Pedagang Muslim berdagang dan berdakwah dari abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Mereka mendirikan pemukiman di pesisir dan menjalin hubungan sosial dan keagamaan. Dakwah berlangsung informal dalam bentuk pendidikan nonformal melalui interaksi sehari-hari. Yang kedua, dakwah. Mubalik menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan moral dan akhlak tanpa paksaan. Menunjukkan contoh hidup sederhana, bersih, dan sopan. Nah, sikap ini menarik masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Yang ketiga, perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan perempuan bangsawan lokal. Calon pasangan harus memeluk Islam sebagai syarat pernikahan, membentuk komunitas Muslim baru, dan memperluas pengaruh ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara sekitar 1267 Masehi di pesisir utara Sumatera, dipimpin oleh Mara Silu atau Sultan Malik Al-Saleh. Disebutkan oleh Ibnu Batutah menganut mazhab Syafi'i, berperan besar dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara melalui perdagangan diplomasi. Yang kedua, Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pada awal abad ke-16 Masehi. Berdirinya tidak terlepas dari peran Wali Songo dan Sunan Ampel. Raden Patah sebagai pemimpin pertama memisahkan diri dari Majapahit. Pati Unus berusaha menaklukkan Malaka. Sultan Trenggono memperluas pengaruh Islam di Jawa dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga, Kesultanan Mataram Islam muncul sebagai kelanjutan pengaruh politik Pajang. Ki Gede Pemanahan memperoleh wilayah Mataram. Pan- Panembahan Senepati memperluas wilayah dan memperkuat pemerintahan. Sultan Agung pada awal abad ke-17 dikenal sebagai raja besar yang mencoba menyatukan Jawa. Masa Sultan Amangkurat I ditandai kemunduran karena konflik internal. Nah, yang keempat, Kerajaan Banten ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati pada 1525 Masehi. Sultan Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, menjadi raja pertama Banten pada 1552 Masehi, memperluas daerah Islam ke Lampung dan Sumatera Selatan, menaklukkan Sunda Kelapa pada 1527 Masehi. Pangeran Yusuf menaklukkan Pakuan 1579 Masehi sehingga banyak bangsawan Sunda masuk Islam. Baik, selanjutnya pengaruh Islam dalam pemerintahan, hukum, dan sosial. Yang pertama, pemerintahan. Pengaruh Islam bagi masyarakat Indonesia salah satunya di bidang politik dan pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Contohnya adalah pergantian gelar raja berganti menjadi sultan. Selain itu, konsep pemerintahannya juga meniru kerajaan Islam di Timur Tengah menggunakan kesultanan. Dan yang kedua, hukum, yaitu hukum pidana positif di Indonesia sebagian besar warisan Belanda. Ayat Al-Quran membahas pidana atau jinayat sekitar 30 ayat. Contohnya, kejahatan yang disebutkan terhadap jiwa, harta, meminum khamar, perampokan, dan murtad.
Diharapkan hukum pidana Islam dapat berjalan efektif di Indonesia, atau setidaknya aturan perundangan mengakomodasi syariat. Diperlukan upaya nyata dan bertahap untuk membumikan hukum pidana Islam di Indonesia. Yang ketiga, sosial. Islam berpengaruh besar terhadap tatanan sosial masyarakat di Indonesia. Perubahan cara pandang terhadap kehidupan, hubungan antara manusia, dan nilai moral. Masyarakat menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman atau kebersihan, menghormati orang tua, hemat, keadilan, dan toleransi. Di Banten, Islamisasi membentuk masyarakat religius dengan kehidupan sosial berlandaskan nilai keislaman. Dan selanjutnya, akulturasi budaya dengan tradisi lokal. Akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur asli dalam konteks Islam di Indonesia. Akulturasi terjadi saat ajaran dan simbol Islam berinteraksi dengan budaya lokal atau Hindu-Buddha, tradisi asli Nusantara. Contoh akulturasi yang pertama arsitektur, seperti masjid dengan unsur lokal, masjid kuno atau Demak Agung Agung Banten, Menara Kudus memiliki atap berbentuk limas, bukan kubah. Dan yang kedua, menara mirip candi, seperti Menara Masjid Kudus menyerupai bangunan candi Hindu-Buddha. Kedua, upacara dan tradisi, seperti sekaten atau tradisi memperingati Maulid Nabi di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, gamelan, pasar malam, dan salawat. Terus, grebek maulad, tradisi pembagian gunungan atau makam simbolik di alun-alun sebagai simbol sedekah dan syukur. Dan ketiga, selamatan atau kenduri, seperti tradisi doa bersama untuk peristiwa penting atau kelahiran, kematian, pernikahan dalam konteks Islam. Dan yang ketiga, kesenian seperti wayang kulit atau cerita Mahabharata dan Ramayana dimodifikasi oleh wali, khususnya Sunan Kalijaga, dengan pesan dakwah Islam. Sas dan yang kedua, sastra suluk dan tembang Jawa seperti puisi dan nyanyian spiritual memadukan ajaran tasawuf dengan filosofi Jawa. Dan yang keempat, pakaian dan sistem pemerintahan atau hukum seperti busana muslim lokal, baju koko, sarung, kebaya muslim menggabungkan nilai Islam, menutup aurat dengan gaya budaya setempat. Dan yang kedua, sistem pemerintahan dan hukum. Kerajaan Islam mengadopsi struktur kerajaan tradisional diberi nuansa Islam atau raja disebut sultan, penggunaan hukum syariah. Dan faktor pendukung akulturasi Islam itu pendekatan dakwah yang damai oleh wali dan ulama menyesuaikan dengan budaya lokal. Fleksibilitas ajaran Islam dalam hal budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Peran ulama dan kerajaan lokal sebagai penasihat atau tokoh spiritual, jaringan perdagangan dan pernikahan. Pedagang muslim menikah dengan penduduk lokal. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam. 9 tokoh penyebar Islam terkemukakan di Pulau Jawa menyebarkan Islam secara damai, kreatif, dan kontekstual, tidak dengan paksaan, tetapi melalui pendekatan budaya, pendidikan, kesenian, dan keteladanan. Memanfaatkan media komunikasi lokal seperti wayang, tembang Jawa, seni ukir, dan arsitektur. Strategi dakwah Wali Songo, mengintegrasikan nilai Islam ke dalam budaya lokal, tanpa menolak budaya yang sudah ada, menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah atau wayang gamelan untuk nilai moral dan ajaran Islam. Mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren sebagai pusat pembelajaran agama, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membantu pendirian kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak. Dan yang kedua, kontribusi Wali Songo, yaitu dalam bidang pendidikan seperti mendirikan pesantren dan membentuk generasi dai. Dan yang kedua, bidang politik mendampingi dan menasihati raja atau sultan menjalankan pemerintahan sesuai prinsip Islam. Dan yang ketiga, bidang sosial dan budaya, menyebarkan Islam melalui seni dan budaya tanpa konflik dengan tradisi. Nah, yang selanjutnya, jejak warisan budaya Islam. Islam diterima luas melalui peran wali dan ulama atau wali songo, menggunakan media seni, wayang, dan sastra untuk menyebarkan Islam. Islamisasi mengintegrasikan nilai Islam ke dalam tradisi lokal, menghasilkan kebudayaan Islam khas Indonesia.
Contohnya kaligrafi, arsitektur, masjid unsur lokal, perayaan Maulid Nabi dan Lebaran. Islam menjadi bagian penting identitas masyarakat, membantu kebudayaan kaya dan beragam. Yang pertama, seni bangunan. Seni bangunan adalah wujud akulturasi Islam. Contohnya masjid. Arsitektur masjid di tiap daerah berbeda, dipengaruhi oleh budaya sekitar. Arsitektur masjid di Jawa unik dan menarik dengan keklasikannya, seperti dinding, sokoguru, genting, hiasan, dan ukiran. Yang kedua, makam. Makam dibuat dengan cukup di atasnya yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Keraton juga perwujudan akulturasi Islam dengan budaya Jawa. Peninggalan bersejarah ini masih dilestarikan dan digunakan hingga kini, bahkan mengalami pemugaran. Yang ketiga, seni ukir. Seni ukir masyarakat mengembangkan kesenian sebagai ungkapan estetika yang sejalan dengan pandangan, aspirasi, kebutuhan, dan gagasan. Pemuasan kebutuhan estetika ditentukan secara budaya dan terintegrasi dengan aspek kebudayaan lainnya. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu masuknya Islam ke Indonesia damai sejak abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab dan India. Jalur penyebarannya itu perdagangan, perkawinan, pendidikan informal, dan dakwah. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, dan Banten berkontribusi besar memperkuat Islam. Islam memengaruhi pemerintahan seperti sistem kesultanan, hukum, atau penerapan syariah dan sosial, tata nilai dan perilaku. Akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal terjadi harmonis, seperti arsitektur masjid, wayang, sekaten, grebek, pakaian. Wali Songo berperan sentral menyebarkan Islam melalui strategi bijak dan konseptual, seperti pendidikan, kesenian, dakwah langsung. Jejak warisan budaya Islam masih ditemukan dalam arsitektur masjid, makam, seni ukir, sastra, tradisi, dan upacara keagamaan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.